Udah muncul ya layarnya ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari warahmatullahi wabarakatuh. ini materinya mengenai masih pendahuluan. Pendahuluan itu yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian hukum pidana, tempat dan sifat hukum pidana, pembagian hukum pidana, dan fungsi dan tujuan hukum pidana, dan hukum pidana. Dalam kesempatan pada hari ini, jadi gini, saya tidak akan mengirim slide ini ya, tapi kalian mencatat apa yang saya sampaikan, dan yang akan disampaikan pada hari ini itu adalah keseluruhan daripada materi yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya yang kalian akan bikin makalahnya. Jadi ini saya membuat general. Pertama, dari sisi hukum pidana, kalau hukum pidana dia tidak memiliki definisi yang standar, yang baku. Misalkan hukum pidana artinya apa gitu, enggak. Jadi masing-masing negara itu memiliki pengertian tersendiri, termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia kita enggak, di KUHP pun kita undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan apa itu hukum pidana. Jadi yang ada pengertian mengenai tindak pidananya. Misalkan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, baru itu dijelaskan pengertiannya apa itu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Begitupun misalkan tindak pidana terorisme, baru itu dijelaskan pengertian apa itu terorisme, apa itu tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, itu ada pengertian-pengertian. Jadi pengertian pidana itu ada di dalam pasal 1 di setiap undang-undang pidana. Tapi kalau di KUHP secara umum, secara teori, tidak ada pengertian yang standar ya, harus seperti ini, enggak. Selanjutnya, kalau hukum pidana itu, jadi kalau kita berbicara pidana, mindset kita adalah KUHP dan luar KUHP, itu kata kuncinya. Jadi kalau kita berbicara KUHP, maka itu kita berbicara hukum pidana, tindak pidana umum. Tapi kalau di luar KUHP itu tidak, kebanyakan tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, terorisme, TPPU, korupsi, ITE dan sebagainya. Tapi ada juga pidana yang non pidana ada hukuman pidana tapi non pidana. Contohnya seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang apalagi di Undang-Undang Kesehatan ada sanksi pidananya. Dan seperti itu namanya undang-undang administratif. Undang-undang tata ruang, undang-undang perumahan pun sama, itu undang-undang non pidana tapi memuat kandungan hukuman pidana. Nah, hukum pidana berarti ya ini baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP itu merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar anggota masyarakat warga negara dengan negara. Nah, jadi negara ini dalam arti dia diwakili oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan ya. Jadi negara itu bukan berarti presiden, DPR, pemerintah, bukan kabinet, bukan. Negara itu dalam konteks hukum pidana adalah penegak hukum yang ada di dalam sistem 3 pilar ya, polisi, jaksa, dan pengadilan. Nah kalau hukum pidana itu dia mengatur batasan, jadi dia membatasi gerak-gerik, langkah, perbuatan manusia di dalam suatu negara. Kalau di Indonesia berarti itu kalau pidana itu namanya norma larangan. Kalau norma larangan ada hal-hal yang dilarang. Tapi kalau tidak, jadi pada dasarnya semua perbuatan manusia itu, perbuatan masyarakat itu diperbolehkan selama belum ada pasal yang melarang hal tersebut. Misalkan pembunuhan. Kalau pembunuhan selama tidak diatur nih dalam KUHP, maka pembunuhan itu bisa aja terjadi di mana-mana, gitu ya. Karena dilarang oleh KUHP, maka pembunuhan itu menjadi terlarang. Nah, kenapa seperti itu? Kan pada dasarnya membunuh itu kan hal yang berdosa. Kalau dalam konteks agama memang membunuh itu dosa, tapi di masing-masing negara itu ada yang namanya asas legalitas. Asas yang memuat orang bisa dipidana apabila ada pasal yang mengaturnya.
Contoh perzinahan di Indonesia. Perzinahan itu di Indonesia itu diperbolehkan karena tidak ada KUHP pasal yang melarang. Nah, larangan zina itu hanya berlaku bagi pelakunya, salah satu pelakunya, baik suami atau baik perempuan atau laki-lakinya sudah terikat hubungan suami istri. Berarti kalau yang pelakunya laki-laki, pelakunya perempuan atau laki-laki, mereka belum menikah, tidak terikat hubungan suami istri, lalu dilaporkan ke polisi, mereka nggak bisa ditangkap, nggak bisa ditahan, karena belum ada pasal yang mengatur itu. Itu yang namanya kekosongan hukum atau res vakum. Ya tolong dicatat ya itu semuanya. Nah, kekosongan hukum inilah yang kemudian menjadi PR kita, para cendekiawan muslim, para aktivis, ilmuwan, akademisi, dan sebagainya. Paham kan? Nah, kemudian yes. Ini kalau saya ngomongnya terlalu cepat, langsung aja disampaikan. Terlalu cepat, kalau atau suara saya terputus, disampaikan saja kalau terputus. Yep. Kalau ingin bertanya juga bisa langsung, saya mau bertanya gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, hukum pidana itu berlaku di wilayah hukum publik. Maksudnya adalah wilayah yang bisa ditempati, dilihat, atau dimanapun orang berada, di sana berlaku hukum pidana. Kalau kalau misalnya di hutan, di dalam gang, dia berlaku ya di semuanya. Jadi kalau termasuk kayak hukum pidana mengatur kepentingan umum. Nah, jadi pidana itu adalah mengatur hubungan masyarakat, warga negara dengan negara. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan, penculikan, perkosaan, maka sebenarnya yang dihadapi si pelaku itu adalah negara. Negara mewakili kepentingan korban. Nah, korban melaporkan kasusnya ke kepolisian. Ketika sudah dilaporkan ke kepolisian, maka itu menjadi tanggung jawab negara. Menjadi tanggung jawab negara untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum berdasarkan asas-asas legalitas yang ada di Indonesia. Jadi itu ya. Hukum pidana itu apapun, baik itu KUHP maupun di luar KUHP, dia negara ini mewakili kepentingan korban. Lalu bagaimana apabila tindak pidana tidak ada korban? Contoh, misalkan misalnya ada orang bikin status ya di sosmednya, wah ini pemerintahan zolim, bla bla bla. Dia nggak menyebut nama, tapi dia ditangkap sama polisi. Karena tuduh menyebarkan berita fitnah dan sebagainya. Nah inilah sekalipun tidak ada korbannya. Nah di sini dalam hal ini korbannya adalah negara, baik itu pemerintah, presiden dan siapapun menteri ya yang merasa disakiti atas status di sosmednya. Nah ini bahkan kritik terhadap pemerintah sekalipun tidak menyebut nama. Kalau di zaman sekarang, rejim sekarang ya banyak yang ditangkap. Jadi halnya dengan zaman periode sebelumnya ya. Nah, kalau prinsip dasar hukum pidana itu yang tadi saya sampaikan, selama tidak ada larangan maka berlaku norma kebolehan ya. Jadi kalau ya karena bagaimana lagi kita agama melarang, tapi hukum Indonesia belum melarang. Ya makanya yang berlaku ya hukum Indonesia itu. Makanya kalau untuk menyiasati kekosongan hukum tadi, biar masyarakat tidak menghakimi sendiri orang lain, tidak dengan hukum rimba, seharusnya negara itu presiden maupun pemerintah dan DPR itu membuat hukum agar biar masyarakat nggak main hakim sendiri gitu. Nah, kalau hukum pidana itu cirinya adalah dia berisi norma norma larangan dan perintah. Misalkan kalau norma larangan itu selalu ada kata setiap orang dilarang melakukan bla bla bla, atau kalimatnya barang siapa dengan sengaja menyebarluaskan berita bohong dan sebagainya, itu ada norma larangan. Terus ada lagi norma larangan dihukum dengan pidana fitnah berdasarkan sara yang ditujukan kepada suku antar golongan, ras dan agama. Nah ini norma-norma larangan, ciri-ciri
kalimat pasal seperti itu, baik yang di KUHP maupun yang di luar KUHP. Nah, kalau norma perintah itu biasanya ciri-cirinya adalah menggunakan setiap orang wajib atau setiap orang harus melakukan dan sebagainya. Apabila dia langgar perintah tersebut, maka dia dikenai pidana. Nah, tetapi bedanya norma perintah itu adanya di undang-undang non pidana, seperti undang-undang kesehatan, undang-undang administrasi pemerintahan, undang-undang apa lagi ya, zakat dan sebagainya. Itu ada perintah dari negara kepada masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Apabila itu tidak dilaksanakan, maka dia akan dikenai sanksi pidana. Nah, kalau apabila tadi hukum pidana itu berisi norma larangan, tapi larangan itu memberatkan atau merugikan masyarakat, itu bagaimana Ustadz? Kan ada contohnya enggak? Larangan yang merugikan masyarakat. Yang dalam menyampaikan kritikan kan masyarakat juga pasti mempunyai cara masing-masing. Nah, ketika caranya itu dilarang kan masyarakat menjadi rugi gitu Ustadz. Contohnya seperti mengkritik lewat media sosial ataupun lewat yang coret-coret di tembok itu apa Ustadz? Mural ya Ustadz? Nah, seperti itu kan menurut saya gitu. Itu kan merugikan lah termasuknya kepada masyarakat dalam mengkritik pemerintah gitu. Baik, jadi gini. Jadi norma larangan itu adanya di dalam pasal, bukan lisannya polisi, bukan lisannya presiden, bukan lisannya menteri atau DPR, bukan. Sekalipun presiden bilang tangkap orang yang membuat mural saya, kenapa jelek sekali, harusnya kan ganteng misalnya ya, polisi langsung nangkep, itu nggak bisa sebenarnya. Larangan itu ada pasalnya. Contoh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap orang dilarang menyebarkan fitnah atau mencemarkan nama baik seseorang. Itu diancam pidana 4 tahun. Pasal 28 ayat 1 misalkan tentang perjudian. Setiap orang dilarang menyebarluaskan akses informasi mengenai perjudian dan sebagainya. Pasal 28 ayat 3 tentang setiap orang dilarang menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. Nah, itu norma larangan. Nah, sekarang ketika kita mengkritik pemerintah, dia kena pasal apa? Dengan kritiknya dengan moral misalkan ya. Itu nggak ada pasalnya. Gitu. Jadi kadang-kadang hukum ini bukan ditegakkan, tapi digunakan oleh penguasa untuk memberangus kritikusnya atau oposisinya gitu ya. Nah, di sini letak permasalahan penerapan hukum. Nah, jadi kalau kita ingin objektif secara ilmiah, secara fair, secara imparsial, secara berkeadilan, maka apakah iya mengkritik itu adalah terlarang? Sedangkan ada undang-undang tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum tahun 99, undang-undang itu tahun 1999 ya. Itu boleh kita mengkritik selama kritik itu berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi atau fitnah. Antara kritik dan fitnah itu dua hal yang berbeda. Tapi kadang-kadang sekarang kritik dianggap fitnah. Misalnya mengkritik pemerintah, rezim tidak benar dalam menjalankan amanah undang-undang COVID, dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-nya diselewengkan dan sebagainya. Orang yang menyampaikan hal itu harus menyampaikan datanya. Maka itu kritik. Tapi kalau dia cuap-cuap aja mengatakan, wah ini Jokowi korupsi, menggelapkan dana bansos, COVID dan sebagainya. Tapi dia nggak punya data. Itu fitnah namanya. Begitu. Sekarang mural. Membuat foto orang di wajah orang di tembok pakai strip X, pakai apa? Cat. Apa namanya? Cat lah. Pilok. Apakah itu ada pasalnya? Nggak ada pasalnya. Nah, begitu ya. Itu karena baperan aja, jadi dianggapnya fitnah, pencemaran nama baik. Ya orang nggak ada nama di dalam mural itu kan nggak ada namanya, cuma ada foto doang. Fotonya juga mirip, bukan benar-benar dia kan gitu, misalnya yang dibuatnya.
Ya, tapi begitu ya kondisi politik dan hukum di Indonesia sekarang ini banyak anomalinya. Maka menjadi tugas mahasiswa untuk mengkritisi hal-hal yang seperti itu, penegakan hukum, politik dan sebagainya. Oh, baik Ustadz. Terima kasih. Lanjut Ustadz. Sekarang ada yang namanya di dalam hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Tolong dihafal ya. Dia ini adalah suatu asas yang artinya asas batas maksimum, batas toleransi maksimum. Jadi hukum pidana itu adalah alternatif terakhir, bukan alternatif pertama, pilihan pertama. Dan kalian ada masalah dengan orang lain, nggak ujuk-ujuk langsung lapor polisi, nggak bisa itu. Harus ada proses musyawarah dulu, musyawarah atau klarifikasi atau perdamaian atau somasi ya. Kalau dari kantor pengacara mengirimkan somasi peringatan dulu. Gitu. Jadi makanya hadis Nabi yang yang ceritanya ada seorang pencuri, seorang pencuri lalu dihadapkan kepada Nabi Muhammad oleh sahabat. Dia telah mencuri emas sekian dirham. Rasul sedih. Apakah kalian sudah melakukan perdamaian, melakukan ini penyelesaian secara keluarga musyawarah dalam hal ini? Tidak ada Rasul. Akhirnya ketika hukum sudah sampai di hadapanku, di tanganku, maka tegakkanlah hukum itu. Jadi ketika kasus pencurian dibawa ke Rasul, maka dia harus dipotong tangannya, jarinya. Jadi gitu. Jadi Rasul dia akhirnya dia sedih ngomong ke sahabatnya, apabila kalian ada masalah satu sama lain, maka selesaikanlah secara kekeluargaan. Karena apabila dibawa ke hadapanku, maka hukum akan tegak dan setegak-tegaknya, seperti tegaknya pedang yang saya hunuskan dengan tajam. Jadi nggak ada istilahnya toleransi. Kalau hukum sudah masuk ke pengadilan, sudah masuk ke Rasul, dia nggak bisa ditarik lagi. Nah seperti itu. Itu yang kemudian menjadi inspirasi di beberapa dunia itu. Ini namanya hadis itu disebutnya kayak seperti inspirasi untuk asas ultimum remedium. Jadi kalau udah disomasi, udah musyawarah masih mentok, ya udah mau gimana lagi, laporin ke polisi. Nah polisi pun kalau dia menerima laporan suka nanya, ini udah disomasi belum, udah diperingatin belum, udah musyawarah belum, sudah nggak ada itikat baik dari terlapornya, udah kalau gitu laporan diterima. Kenapa Rasul sedih ketika ada pencuri yang dibawa ke hadapannya? Dia bilang, saya khawatir apabila semua masalah ini dibawa ke umatku, banyak tangan umat muslim yang terpotong, akhirnya dia tidak bisa berjihad di jalan Allah. Gitu. Akhirnya setelah keluar hadis itu, barulah ada yang namanya banyak pelaksanaan masalah-masalah pencurian, penggelapan, perbudakan itu diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Tapi kalau sudah mentok, kalau nggak bisa, baru dibawa ke Rasul untuk ditegakkan hukum. Gitu ya. Nah, itu namanya. Ya, jadi gini kadang-kadang nih masyarakat itu gini ya. Nah, kita nih korban istilahnya. Dia dicabuli atau dan dia dibully oleh si pelaku. Terus dia menyebarkan informasi yang luas di sosmed, di WA grup, di mana-mana. Apakah kena pasal fitnah atau pencemaran nama baik? Kalau pencemaran nama baik pasal 310 KUHP. Fitnah pasal 311 KUHP. Undang-Undang ITE-nya pasal 27 ayat 3. Nah, ini kalau menurut saya si korban dia memiliki data. Dan dia mengalami sendiri. Sebenarnya itu berhak dia menyebarluaskan informasi itu. Tapi karena ada undang-undang ITE ini, pasal 27 khususnya ya tentang pencemaran nama baik dan fitnah, itu jadi yang seharusnya dia korban, dia malah jadi pelaku penyebaran fitnah. Polisi itu nggak boleh memproses laporan itu selama laporan korban itu disidik, dipersidangkan dulu, diproses dulu di kepolisian sampai dikirimkan ke pengadilan. Kalau ternyata
si korban ini benar dia adalah korban bully, korban cabul, korban apalagi ya dia tuh oleh 11 orang yang ada di KPI. Kalau di pengadilan terbukti para pelaku itu adalah pelaku itu ya, jadi maka apa yang disebarluaskan oleh si pelapor itu oleh si korban itu nggak masalah kalau menurut saya. Tapi kan karena ini kayak masalah Bu apa Baik ya, Baik Nuril Nurul Nurul Baik Nuril yang dia dicabuli oleh rekan sekolahnya dan dia melaporkan karena di laporan polisi yang mandek terus akhirnya dia kecewa dia menyebarluaskan lewat WA lewat sosmed akhirnya dia dilaporin sama si guru yang laki-laki ini pencemaran nama baik dia kena di penjara pasal 310 311 KUHP tapi yang terbukti pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah jadi sih maka Undang-Undang ITE ini dia pasal karet ya dia sebenarnya nggak bisa digunakan langsung untuk menangkap korban. Tapi harusnya korban itu kan kalau di pasal 311 KUHP, apabila dia terbukti mampu membuktikan itu bukan fitnah, maka dia dibebaskan. Nah ini sekarang bagaimana si korban mau disebut dia fitnah? Orang dia adalah korban sendiri, korban yang mengalami langsung, dan kasusnya belum ditingkatkan ke penyidikan, ditingkatkan ke penuntutan gitu. Yang menurut saya itu kezaliman ya. Dan ya memang permasalahan hukum kita seperti itu. Jadi pesan saya kepada kalian tuh kalau ada masalah dengan orang lain jangan dulu menyebarluaskan di sosmed. Dulu sebelum ada undang-undang ITE itu orang bebas menyebarluaskan kasusnya. Dan kalian ya Ilham melaporin si Rifki. Ada tanda bukti terima laporan dari polisinya. Si Rifki dilaporkan karena melanggar pasal sekian KUHP. Dia foto surat laporan polisinya, dia pampang itu di Facebooknya dia, di IG-nya dia. Lalu si Rifki merasa tersinggung. Oh, ini kan kasusnya belum berjalan, belum terbukti. Tapi kok nama saya udah dicemarin kayak gini sama si Ilham nih di sosmed. Saya laporin balik si Ilhamnya dengan Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 KUHP, Undang-Undang ITE misalnya. Nah, itu yang terjadi sekarang banyak yang kasus-kasus kayak gitu. Paham kan? Oh, Ustadz. Jadi harus ada penyelidikan dulu dari kepolisian ya, Ustadz, gitu. Apa? Harus ada penyelidikan dulu gitu. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau ada pelaku yang melaporkan korban dengan Undang-Undang ITE, itu harusnya nggak boleh diterima sampai kasusnya korban itu dibuktikan di pengadilan. Korban yang di KPI ya, ternyata benar dia korban, pelakunya 11 orang dipenjara oleh hakim, maka kalau para pelaku ini melaporkan balik ke korban, harusnya polisi bisa menolak itu karena itu bukan fitnah, bukan pencemaran nama baik, tapi itu ada fakta gitu. Oke? Nah, hukum pidana itu tidak berdiri sendiri ya dalam penegakan hukum maupun dalam sistem hukum Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada yang namanya sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional Indonesia. Ada sistem hukum pidana nasional Indonesia. Itu dua hal yang berbeda. Kalau sistem hukum nasional itu semua peraturan perundang-undangan baik pidana, non pidana, administratif dan non administratif itu tersistem dengan baik, terharmonisasi. Begitupun dengan undang-undang hukum pidana baik yang di KUHP maupun di luar KUHP itu adalah sistem hukum pidana nasional Indonesia. Maka hukum pidana itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia dapat ditinjau dari sudut pandang sosiologi, dari sudut pandang kriminologi, dari sudut pandang kedokteran, forensik dan sebagainya. Ya ini kan materi nanti ini kan materinya siapa? Ahmad Fadil dan Ade Ismi nih tentang kriminologi, viktimologi, psikologi, sosiologi, penologi, ilmu kedokteran kehakiman, kriminalistik dan statistika kriminal. Nama materinya ilmu bantu dalam hukum pidana. Nanti pertemuan kelima. Ya ini siapa? Ahmad Fadil sama Ade Ismi tolong dipersiapkan dengan baik ya. Nah ini kalau untuk kalian mau mempelajari hukum pidana itu nggak kacamata kuda, itu baca KUHP doang, baca undang-undang ITE doang nggak bisa. Dia harus diperluas wawasannya dengan ilmu kriminologi, sosiologi dan sebagainya. Jadi kalau untuk kedokteran, ini kedokteran kehakiman ya maksudnya ya, dan forensik ini milik kepolisian.
Nah, kalau kita masih bisa di sosiologi dan kriminologi itu masih, psikologi juga masih dalam memandang hukum pidana. Nah, kalau sumber hukum tertulis, hukum pidana kita itu dari KUHP. Undang-undang pidana luar KUHP itu ada tipikor, terorisme, pencucian uang, perlindungan anak, KDRT dan sebagainya. Nah, yang non pidana ini undang-undang perbankan. Undang-undang perbankan itu mengatur para pelaku usaha, mengatur bank, mengatur nasabah, dan mengatur ya karyawan-karyawan perbankannya juga. Apabila undang-undang perbankan ini dilanggar, dia ada pidana penjaranya, ada pidana administratif. Undang-undang kesehatan pun sama. Di undang-undang kesehatan di pasal 11 misalkan ada tentang larangan mengenai aborsi. Aborsi boleh dilakukan apabila ada indikasi medis. Yang berhak dan yang berwenang melakukan aborsi adalah dokter yang memiliki sumpah jabatan misalnya ya. Itu dikecualikan, diperbolehkan apabila si ibu apabila melahirkan dia bayi dan ibunya akan meninggal, maka boleh aborsi. Ini bukan undang-undang pidana, tapi di dalamnya ada sanksi pidana. Ada undang-undang lingkungan hidup, seperti misalkan pembakaran hutan, pencemaran lingkungan atau limbah di sungai. Undang-undang lingkungan hidup ini mengatur masyarakat, tapi apabila perintah yang ada di lingkungan hidup ini dilanggar, dia ada sanksi pidananya. Sumber hukum yang lain adalah hukum agama. Nah, hukum agama ini enggak tertulis ya, tapi ada juga yang tertulis seperti di Al-Quran, kitab-kitab suci umat agama lainnya pun menjadi rujukan dalam pembentukan sumber hukum pidana kita. Sumber hukum tidak tertulis hukum adat. Jadi ada juga nih, misalkan di tahun 64 itu pasal 292 tentang perzinahan itu hanya mengatur bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah terikat perkawinan, yang nggak terikat nggak apa-apa. Tapi di suatu wilayah di provinsi dilaporkan ke polisi dia tidak terikat perkawinan, dilaporkan oleh ketua adatnya ya, ketua adat atau tetua, dia melanggar adat ini, suku ini. Akhirnya polisi dilanjutkan, perkara diterima sampai diadili, diputus pengadilan sampai kasasi ya. Nah, di kasasi menguatkan putusan pengadilan negeri bahwasanya perzinahan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan pun itu dilarang selama ada adat yang melarangnya. Itu pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung tuh, namanya jurisprudensi ya, itu ada. Selanjutnya sumber hukum lainnya ada hukum pidana adat, ada hukum pidana agama. Nah, kalau kita mengkritisi RKUHP, rancangan undang-undang KUHP, itu hukum adat atau namanya living law. Hukum adat, hukum agama, hukum kebiasaan itu diakui di pasal 2 RKUHP. Jadi negara wajib berpijak kepada hukum yang hidup di masyarakat. Jadi kalau ada pidana adat, nanti kalau dia berkosa orang lagi pingsan, ya dia bisa kena pidana denda, pidana penjara, juga pidana adatnya. Pidana agama pun sama, tapi ini baru berlaku di Aceh aja ya, khusus Aceh karena dia daerah istimewa. Daerah yang lain yang tidak memiliki istimewa tidak bisa menerapkan pidana agama. Tapi pidana agama pun dia hanya sebatas cambuk, tidak sampai kerajam dan potong tangan. Nah, ini ya yang kita harus pahamin asas-asas hukum pidana di Indonesia. Salah satunya adalah asas nurul direkunul lakuna sena pravia legi ponali. Itu artinya ini bahasa Latin ya. Orang itu nggak bisa dipidana dengan dasar hukum adat, dengan dasar hukum agama Islam, misalnya nggak bisa. Selama KUHP-nya belum mengatur itu. Kalau KUHP mengatur tentang larangan tersebut, maka dia bisa dihukum. Yang tadi saya bilang, seseorang hanya dapat dihukum. Dia hanya bisa dipidana, dihukum itu baik itu di penjara, didenda, diusir oleh pengadilan ya. Seorang hanya dapat dihukum oleh pengadilan apabila telah ada ketentuan hukum KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Jadi asas legalitas hukum yang tertulis. Kalau hukum yang tidak tertulis nggak bisa dijadiin dasar untuk menghukum seorang. Apabila telah ada ketentuan hukum yang mengatur perbuatan terlebih dahulu. Nah, jadi cara berpikir kita adalah berarti kalau nggak diatur di KUHP maupun di luar KUHP perbuatan itu boleh dong, boleh. Gitu.
Walaupun itu bertentangan dengan agama. Iya, walaupun bertentangan dengan agama, negara membolehkan. Nah, itu namanya kekosongan hukum, reh vakum. Maka negara harus hadir mengisi kekosongan hukum itu agar tidak terjadi hukum riba atau main hakim sendiri. Asas hukum pidana Indonesia lagi lah, ini ada asas legalitas. Tadi ini nama asasnya yang pertama itu asas nulum dialektum nulakuna sena previa legia punali ya. Ini sudah hafal nih kalian, wajib hafal. Yang kedua ada asas legalitas yang tadi saya sampaikan, hukum pidana itu harus tertulis. Dan hukum pidana itu dilarang melakukan kias atau analogi. Misalnya gini, di pasal tentang undang-undang terorisme di pasal 12 atau 11, 12, 13 itu tentang tindak pidana menimbulkan rasa takut yang luas di tengah masyarakat. Lalu ada orang lagi bulan Ramadan, lagi puasa, main petasan besar, bedug. Dia ditangkap dengan undang terorisme. Dengan misalnya ya, tapi ini nggak pernah terjadi kalau petasan. Dia analogiin, ini dia nyalain petasan segede ember, ini seperti menyalakan bom. Kan kalau di undang-undang terorisme itu jelas, bahan bakarnya ada, disebutin bom. Terus dan senjata dan sebagainya. Kalau petasan kan nggak termasuk bom, nggak termasuk senjata dia, nggak termasuk senjata api ataupun senjata pemusnah massal. Apakah bisa dianalogikan dengan bom? Nggak bisa. Pidana itu dia tegas. Jadi nggak bisa orang dipidana dengan cara melakukan kias. Nah kemudian ada larangan berlaku surut dengan pengecualian. Kalau larangan berlaku surut itu seperti ini. Misalnya Indonesia dulu tahun 2000 di bawah sebelum 2003 itu tidak ada undang-undang tentang tindak pidana terorisme, belum ada. Jadi ketika ada bom Bali ya oleh Imam Samudra dan kawan-kawan Amrozi CS itu mereka tidak bisa dijerat dengan undang-undang apapun, sedangkan korbannya banyak gitu. Akhirnya SBY membuat Perpu itu peraturan pengganti perundang-undangan. Dia membuat undang-undang tentang terorisme yang bisa menangkap para pelaku bom Bali di masa lalu. Kan bom itu terjadi tahun 2002. Undang-undangnya baru dibuat 2003. Kalau secara asas legalitas itu tidak bisa berlaku surut. Kalau undang-undang dibentuknya 2003, maka dia hanya bisa menjangkau tindak pidana yang terjadi setelah 2003, setelah undang-undang itu berlaku. Masih ada. Nah kemudian akhirnya tapi ada dalam pasal undang-undang terorisme itu, undang-undang ini bisa berlaku surut. Nah tapi nggak semua hanya undang-undang terorisme aja dia yang bisa menangkap para pelaku bom Bali dengan undang-undang yang terorisme yang tahun 2003 itu yang sekarang sudah diubah dengan undang-undang 2013. Nah begitu ya. Jadi intinya berlaku surut itu nggak boleh. Misalkan kalian membuat fitnah dengan sosmed, memfitnah orang tahun 2000. Sedangkan undang-undang ITE itu baru lahir tahun 2009. Itu nggak bisa. Polisi menangkap kalian dengan undang-undang ITE yang berlaku tahun 2009. Nah, kecuali ya itu undang-undang terorisme karena dia ada pengecualian di pasalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Kartu saya ada. Ini kartu ada. Sama kartunya juga. Iya di kartu baru. Sama nomornya juga. Iya. Iya dua-dua. Kalau nggak ada yang ditanyakan saya lanjut ya. Nah ini nanti di mata kuliah materinya. Dosen minggu depan ya. Minggu depan ini tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Ini masih saya juga yang mengisi nanti. Di dalam KUHP, kita punya undang hukum pidana, di pasal 2 sampai 9 KUHP itu ada 4 asas. Tapi 4 asas ini bunyinya nggak seperti ini, asas teritorialitas, nasionalitas kayak gini. Tapi dia lebih kepada uraian kalimat. Ini nanti minggu depan ya, saya akan membahas tentang asas teritorialitas, nasionalitas aktif dan universalitas.
ini berbeda nih. Ini antum wajib paham semua ya, karena ini sangat dasar. Semester depan udah nggak ada lagi kita belajar asas, jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai menyesal. Karena ini menjadi pegangan kita di kehidupan sehari-hari dalam membela klien kita atau saudara kita atau teman. Nah di sini ya tolong dicatat betul-betul ya mata kuliah kita ditulis. Karena ini kan cuma judul-judul doang nih. Saya hanya menjelaskan isinya, tapi tolong dicatat. Nah, ada yang namanya teori locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti itu artinya adalah kejadian, tempat kejadian, TKP, tempat kejadian perkara. Ini bahasa Latin. Tempus delicti itu adalah waktu kejadian perkara. Waktu terjadinya suatu tindak pidana, itu bahasa hukumnya. Locus delicti, tempat kejadian tindak pidana. Nah, jadi delik itu ada tindak pidana. Nah, kemudian apa yang misalnya teori perbuatan material? Nah, jadi begini, ini tiga teori ini sangat penting sekali, harus diingat selamanya ya. Teori perbuatan material itu adalah ini berkaitan dengan lokus, tempat kejadian. Misalkan kalian melihat ada pembunuhan di Gang Mangga, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, misalnya kayak gitu ya. Lokusnya itu adalah di Gang Mangga. Nah, maka ketika polisi menangkap si pelaku, polisi harus mempertanggungjawabkan hasil penyidikannya. Karena kalau perbuatan pidana itu dia bersifat material. Kebenaran material, apakah benar si pelaku ini dialah pembunuhnya atau bukan? Di mana kejadiannya dan di mana di mana tempatnya dan kapan terjadinya. Dua teori ini yang wajib dibuktikan oleh polisi. Wah, dia di Gang Mangga jam 12 malam. Tanggal berapa? Tanggal 26 Januari tahun 2001 misalnya. Pidana itu harus detail. Waktu dan tempat kejadiannya, pelakunya siapa, korbannya siapa, itu harus detail. Karena kalau polisi sampai salah menangkap orang, dia telah melanggar HAM orang lain dan dia telah melakukan kesalahan besar dalam penyidikan. Jadi kalau teori locus delicti dan tempus delicti ini bisa dilihat dari teori perbuatannya. Perbuatan material itu si pelaku ini berbuatnya di mana dan korbannya siapa. Tapi berkembang, ada yang namanya teori timbulnya akibat. Ini kenapa bisa berkembang teorinya? Karena tindak pidana itu tidak hanya terjadi di dunia nyata atau di lapangan, tapi dia terjadi di dunia maya. Di dunia maya itu seperti begini. Saya hacker ya. Saya hacker bisa membobol rekening kalian. Terus kalian tahu pas ngecek di ATM, wah kok saldo saya udah berkurang nih, siapa yang ngambil? Wah si Helmi nih, karena si klien ini dia tahu si Helmi yang jago hacker dan dia punya bukti. Lalu timbul pertanyaan, lokus delictinya di mana? Tempat terjadi tindak pidananya di mana? Apakah di tempat saya sebagai hacker, atau si korban? Di tempat saya melakukan itu, misalkan saya di Jakarta Barat, korban ada di Jakarta Timur. Lalu bagaimana polisi mempertanggungjawabkan ini? Maka ada teori timbulnya akibat. Berarti bisa dilihat dari akibatnya, yaitu dari lokasi si korban. Telah terjadi tindak pidana pembobolan bank dengan terlapor Helmi Al-Jufri dan korban Faiz misalnya ya, yang terjadi di Jakarta Timur. Nah, Jakarta Timur ini tempatnya si Faiz. Padahal saya kan melakukan di Jakarta Barat. Secara teori perbuatan material itu tidak bisa saya diusut. Tapi karena ada teori timbul akibat, polisi bisa melihat ataupun hakim di mana korban itu berada. Seperti itu juga sudah dilaksanakan di banyak perkara ya, termasuk salah satunya kasus Ustaz Alfian Tanjung yang saya tangani. Dia mentweet di suatu Twitter mengatakan ya PDIP isinya 90%, 85% kader PKI mengusung cagup non Islam misalnya. Itu kan dia nggak ada yang tahu siapa yang ngeposting, di mana postingannya. Si pelapor ini PDIP, dia mau tahu ada post Twitter itu di kantornya dia di jalan yang di Jakarta Pusat tuh dekat Cikini.
Akhirnya ya polisi, jaksa dan hakim karena ada teori timbulnya akibat, ya berarti di mana si korban mengalami tindak pidana fitnah itu. Nah, sekarang teori ada lagi nih yang berkembang lagi, ini teori yang terbaru ya di dunia. Jadi ada ahli ITE yang mengatakan misalnya korban ada banyak, ada di 5 tempat, pelakunya satu orang, ada di satu tempat ya, yang berbeda dengan si korban. Nah, dia bisa mengatakan tidak mesti lokus deliknya itu adalah di tempat si pelaku maupun di si korban, tapi bisa juga di mana bekerjanya suatu alat. Anggaplah dia menyebarkan fitnah melalui sosmed di Facebook. Nah, Facebook ini adanya di mana nih? Kalau di Indonesia, ternyata di Sudirman, Jakarta Selatan, maka boleh lokus deliknya ada di Jakarta Selatan, di kantor Facebook. Itu nggak apa-apa. Karena yang namanya tindak pidana ITE, tindak pidana perbankan online, pinjaman online dan sebagainya itu tidak tahu ini konsumen ada di mana, terus baik produsen ada di mana atau usernya ada di mana. Akhirnya terkait bisa teori di mana aplikasi itu berada. Nah, sekarang masalah delik, apa itu delik? Ya, saya berbicara delik. Delik itu artinya tindak pidana. Ada lagi istilahnya peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindakan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan banyak sekali pendapat ahli mengenai apa itu delik. Tapi kalau saya selalu mengatakan delik itu tindak pidana ya, karena dia kalau tindak pidana seperti ini sudah menjadi judul undang-undang, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, tindak pidana pemberantasan perdagangan orang gitu ya. Jadi saya kalau berbicara delik, asosiasi pikiran saya adalah tindak pidana. Kemudian delik merupakan peristiwa yang bersifat melanggar hukum. Peristiwa mana pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban atas sahnya, dan bertanggungjawaban adalah wajar demi menjamin tertib hukum. Nah, di sini delik itu tidak semua perbuatan peristiwa hukum itu tidak ada pidana. Kalau delik berarti dia ada peristiwa pidana, udah jelas itu. Dia peristiwa yang melanggar hukum, mencoret-coret misalnya lampu lalu lintas atau marka jalan dan sebagainya, itu dia melanggar undang-undang lalu lintas. Udah, Mas ya. Ini salah tuh, bahasnya tuh. Nah, jangan ini lihat ini, ya MSC aja. Ini kan ada yang masuk. Oh gitu ya. Ini dia kan sudah bisa. Oh gitu. Nah, ada SSC. Ya, ini aja ya, buang lagi ke YP ya. Iya, sobek aja. Nah, itu delik ya. Jadi sebagai mahasiswa hukum, termasuk hukum ekonomi syariah, dia harus paham. Ada yang namanya delik tindak pidana ekonomi khusus, seperti saham bodong dan sebagainya. Nah, unsur delik itu kita bisa melihat di suatu pasal di undang-undang, misalnya barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan kebencian di antara masyarakat, dihukum dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Nah, itu unsur itu tadi barang siapa dengan sengaja, itu namanya unsur-unsur. Nah, jadi unsur itu adalah suatu perbuatan manusia dan yang bersifat melawan hukum. Melawan hukum ini dalam prakteknya harus ada kesalahan atau Schuld, ini bahasa Jermannya ya. Dan perbuatan itu diancam dengan sanksi. Sanksi ini bisa pidana, bisa penjara. Pidana itu bisa pidana badang, pidana penjara, pidana denda, dan pidana ini pencabutan hak politik atau namanya pidana tambahan. Nah, jadi nanti dalam kesalahan ini dia ada teorinya lagi, ada culpa. Culpa itu ada kelalaian. Ada juga yang namanya khilaf. Apakah derajat, ada kelalaian ringan, kelalaian banyak macam-macam. Kemudian subjek hukum yang dulu semester lalu saya sampaikan, subjek hukum pidana itu bisa orang, manusia perorangan, bisa badan hukum, res person dan naturalized person ya. Kalau pelaku ini bisa manusia perorangan, bisa perusahaan.
Kalau perusahaan ini kayak misalnya perdagangan orang, dia mengirimkan tenaga kerja tapi dengan cara ilegal, tanpa ada perizinan dan sebagainya, dia terus mengirim tenaga kerja ke berbagai negara, maka pelakunya adalah si ini, badan hukum perusahaan. Ya, nanti siapa yang mempertanggungjawabkan pidananya? Ya direktur. Ada juga, tapi kalau untuk tindak-tindak pencucian uang, kalau atau korupsi ya kayak tipikor, ketika pelakunya badan hukum, itu bukan pidana penjara, tapi pidana denda. Biasanya ada pidana administrasi dan pidana tambahan, ketiga pidana kalau badan hukum. Dia bisa dibekukan, badan hukumnya bisa dicabut, tidak bisa ikutan tender pemerintah dalam waktu berapa tahun, dan disuruh mengganti denda sekian miliar pada negara. Gitu. Nah, kalau subjek hukum pidana yang perorangan kayak gini, dia bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Jadi nggak bisa diwakilin. Yang mencurinya si Rifki, yang bertanggung jawabnya mewakili si Faiz. Udah, saya Rifki sahabat saya, teman saya aja yang penjara, nggak apa-apa. Ini kan banyak di sinetron-sinetron. Polisi jangan penjara istri saya, biar saya aja suaminya yang di penjara, kasihan istri saya ada anak, itu nggak bisa. Jadi hukum pidana itu melekat kepada pembuat delik. Ini masih banyak ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Saya absen dulu ya. Nggak ada, Pak. Ya. Ini jangan-jangan jangan sampai buka ininya tapi orangnya nggak ada. Saya absen sekarang. Ya. Ada Ismi ada? Oh, izin katanya sinyalnya. Udah 2 kali nggak masuk nih Ismi nih. Tinggal 1 kali lagi Yo. dia jatah nggak masuknya. Beliau itu ya di mana ya, di Jambi Ambon. di mana? Oh, di Ambon. Kendala jaringan ini Pak. Sama beda 2 jam, Pak. Oke, Ahmad Fadil. Ahmad Fadil hadir nggak? Berarti nggak ada ya. Ada di Google Meet, Pak. Iya, orangnya nggak ada kan, maka saya absen langsung. Jadi buka Google Meet doang tapi nggak bisa perkuliahan, sayang. Anwar Nara? Anwar Maranaro ada? Nggak masuk. Kemana? Nggak ada keterangan. Tanpa Ferdinand kata. Madani? Ada Ustadz. Hah? Hadirah Ustadz. Ardina kemarin belum ngirim ini ya tugasnya ya? Iya Ustadz, belum selesai. Oh, ini udah masuk semester 3 ini gimana? Kan kamu yang minta, udah difasilitasin. Udah dikasih kesempatan. Kapan mau dikumpulin? Kalau dikasih kesempatan, insya Allah 3 hari ke depan Ustadz. Ini kan udah lebih dari sebulan saya kasih waktu. Kenapa nggak dimanfaatin? Dikumpulin ya secepatnya ya, 3 hari ya. Dan Iya baik, itu kan insya Allah. Anwar udah ngumpulin tepat waktu dia. Saya kasih kesempatan. Selanjutnya Arwan Wabula. Hadir. Ilham Gutawa. Hadir Ustadz, hadir. Imam Haris Nasruddin. Hadir Ustaz. Joko Arwidodo. Hadir Ustaz. Kemarin kemana? Ada urusan Ustaz. Ini jangan sampai ini ya, absennya jangan sampai lebih dari 3 ya semuanya. Apapun izinnya, tetap jatahnya cuma 3 kali doang. Baik itu sakit, apapun itu.
Kalau yang semester lalu kan banyak banget sih yang bolong-bolong, lebih dari 4 malahan. Jadi harus diperbaiki ya yang absennya kemarin masih banyak bolongnya. Kalau Faiz, Muhammad Azam, Hadir Ustaz. Muhammad Hadra Sebekti, Tanpa keterangan, Pak. Rifki Firdaus, Hadir, Pak. Rifki Firdaus hadir. Komada Leta keluar ya? Keluar. Sayang banget keluar. Kenapa keluar? Enggak tahu. Pindah kampus. Ketua kelasnya coba disolidin ya teman-temannya, jangan sampai ada yang keluar lagi di semester sekarang. Siap, Iya, Pak. Jadi kalau ada masalah pribadi, keluarga, keuangan, cari bercerita aja. Jadi ya penting perkuliahan jalan terus. Jangan sampai berhenti gara-gara hal teknis. Baik, Pak. Saya usahakan. Jadi sekali layar terkembang, pantang surut kembali. Jadi kalau udah kuliah lanjut terus, jangan ada yang mundur. Takbir. Salahuddin ada, Siap. Salahuddin. Salahuddin enggak ada ya. Izin, Pak. Ini nganter orang tuanya pulang kampung katanya. Jadi Citra Salma. Hadir Ustaz. Oke. Tolong ya ini yang nggak hadir, ada Ismi, sampaikan. Kalau bisa jangan sampai ini ya, kalian harus dijaga prestasinya, reputasinya juga. Hadir terus kalau bisa 16 pertemuan. Jadi jatah nggak masuknya sekali aja. Siap, Pak. Sayang ini mata kuliah kalau yang saya ajarkan itu berat-berat. Jadi kalau ketinggalan nanti bingung. Dan ini bermanfaat di lapangan nanti. Ilham ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjut. Teori kausalitas. Untuk teori kausalitas ini nanti dibahas sama teori kausalitas itu gini. Teori yang mengatakan sebab dan akibat terjadi suatu tindak pidana. Jadi kalau kenapa orang yang membunuh tapi dia dimaafkan oleh pengadilan. Kenapa? Karena dia ada sebabnya, yaitu dia juga diancam dibunuh, akhirnya dia membela diri. Itu namanya overmah, daya paksa, pembelaan berlebih namanya. Jadi hakim, jaksa harus mempertimbangkan teori kausalitas. Jadi dalam teori ini nggak serta merta orang itu melakukan tindak pidananya. Polisi harus menggali latar belakang, kayak penusukan terhadap almarhum Syekh Ali Jaber di Lampung. Kenapa ini si pelaku menusuk Ali Jaber? Harusnya dia menggali itu dalam rangka siapa yang mencari tahu, membongkar, yang memerintahkan tokoh intelektualnya siapa, dia dibayar berapa. Tapi malah yang dicari adalah pembenarannya. Oh, dia gila pelakunya, akhirnya dilepas. Pas udah ditekan sama berbagai negara ya, di dalam dan luar negeri, akhirnya pelaku tidak gila. Ini nih hukumnya, giliran korbannya ulama, ustadz, pelakunya orang gila. Yang terjadi di Komandan Brigade Persis kita tuh, alumni almarhum Komandan Brigade Persis pusat, dipukuli pakai linggis. Polisi bilang ini orang gila yang mukulin. Wah, parah banget. Giliran Wiranto yang ditusuk, langsung teroris karena pelakunya orang Islam. Terus banyaklah yang nggak benar. Kemudian teori kausalitas ini juga mencari akibat-akibat peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kayak kasus si Jessica ya, Jessica Iskandar yang kasus kopi cyanida. Dia membunuh temannya sendiri, menyampurkan racun cyanida ke dalam kopi temannya. Terus jaksa mencari-cari peristiwa sebelumnya. Ternyata Jessica dan si ini dan korban, dia pernah rebutan pacar waktu di Australia. Wah, rame tuh kasusnya.
Kemudian penyebab satu peristiwa ada peristiwa yang sungguh-sungguh menjadi penyebabnya. Dengan katanya peristiwa penyebab dapat jadi pelaku peristiwa ini. Nah, jadi gini, tapi sayangnya kadang-kadang teori kausalitas itu tidak dipraktekkan sebagaimana mestinya oleh penegak hukum. Jadi tergantung seleranya polisi ya, jaksa maupun hakim. Harusnya kalau kausalitas teorinya diterapkan, digunakan secara konsisten untuk semua kasus tanpa memandang siapa pelaku dan siapa korbannya. Tapi kalau sekarang kita dipertontonkan seperti apa? Kok kalau korbannya ulama atau yang oposisi kok pelakunya dibebasin, dibilang gila, dibilang lain-lain gitu. Jadi keadilan itu menjadi suram di Indonesia. Kemudian ada yang namanya teori kesalahan. Kalau teori kesalahan itu ada yang namanya kesengajaan, dolus, ada kelalaian, culpa. Kalau kesengajaan itu berarti dia diartikan dia memang sengaja melakukan perbuatan pidana. Tapi ada juga tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian. Dia tidak sengaja, misalkan ketika dia memperbaiki aliran listrik di rumah, di satu komplek, setelah dia memperbaiki listrik, ternyata kabelnya ada yang belum terpasang. Akhirnya ada percikan-percikan api yang merembet ke minyak atau ke kertas atau ke daun, akhirnya terjadi kebakaran satu komplek. Itu namanya kelalaian, culpa. Tapi kalau contoh kasusnya Kejaksaan Agung yang dibakar, saya sih bilangnya dibakar ya, bukan kebakaran. Tapi ini belum kelihatan. Kalau hasil penyidikan itu kan ada kelalaian dari si pekerja yang merokok, puntung rokoknya dibuang di lantai 11, kemudian terjadi kebakaran. Masa iya gitu, puntung rokok satu bisa ngebakar ya bisa aja sih, emang benar, tergantung apa yang terbakarnya, tapi dia sumber titik kebakaran ada di posisi yang sangat vital, yang bisa mempengaruhi satu gedung. Karena nggak nyampe 1 jam tuh kebakaran dari lantai 1 sampai lantai atas. Nah, tapi berdalih, ini nggak sengaja ada kelalaian. Kita yang di penjara, yang pekerjaannya doang yang lempar puntung rokok. Aduh, tahu deh ini ada apa gitu ya. Yang kemarin, Mbak, yang penjara itu? Apalagi itu yang Lapas Tangerang. Apakah bisa Itu dikatakan kesalahan atau? Nah, di sini kan belum ketahuan pelakunya. Oh, belum ya? Belum, polisi belum bisa menetapkan tersangka. Tapi kalau giliran Kejaksaan Agung enggak, karena banyak sekali ini perkara besar ya. Kalau Lapas Tangerang kan isinya napi, para mantan terpidana atau penjahat. Jadi nggak cepet, aneh gitu. Lapas kan kecil. Dan narapidana kan diem doang di sel. Lalu siapa yang membakar atau kebakaran itu? Nggak mungkin orang yang aktif, orang yang pasif di dalam sel. Orang nggak boleh bawa barang apa-apa, tapi kok bisa gitu. Nah inilah, coba kalau di dalam Lapas Tangerang itu ada pejabat menteri, mantan menteri atau pemerintah atau siapa, pasti langsung ketemu itu tersangkanya. Selanjutnya dasar-dasar penghapus pidana. Nah, dasar-dasar penghapus pidana ini ada teorinya sendiri, nanti panjang lebar saya jelaskan. Saya pernah melakukan penelitian ini cukup panjang ya, ini satu materi khusus yang nggak bisa sekarang. Jadi dasar-dasar penghapus pidana itu pertama ada yang namanya overmah, daya paksa, pasal 54, kemudian ada di pertanggungjawab pidana, orangnya nggak kuat, akalnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dia gila, itu bisa menghapus pidana. Kemudian ada yang namanya nodwear itu pembelaan berlebih. Itu juga bisa menghapus pidana. Yang keempat adalah meninggalnya pelaku, itu juga nggak bisa dipidana. Kemudian yang kelima, hapusnya penuntutan. Jadi jaksa nggak bisa menuntut demi kepentingan publik, demi kepentingan hukum publik. Itu teori-teorinya nanti ada banyak lah kasus-kasus yang bisa saya jelaskan untuk dasar-dasar penghapus pidana. Kemudian ya yang tadi saya sampaikan ya, ada keadaan darurat, ada nutustan keadaan darurat, cuman ini memang sangat jarang sekali kejadiannya. Kalau perkara yang sering ada di pengadilan yang saya tanganin itu ada nonwir, namanya pembelaan berlebih, pembelaan paksa. Ada menjalankan perintah undang-undang, menjalankan perintah di perjalanan. Sebenarnya enggak banyak sekali lah kalau teori-teori tentang ini yang bisa kita dari pasal 48 sampai pasal 54 itu
banyak pasal-pasal yang menghapus pidana. Ya, dasar maksudnya menghapus unsur kesalahan. Jadi yang kesalahan tadi yang dolus itu sakit jiwa, orang gila, ada anak kecil dia waktu belum ada undang perlindungan anak, ketika pelakunya anak dia dibebaskan. Tapi ketika ada undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak kecil dia tetap dimintai pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan undang-undang SPPA. Ada daya paksa ya, permah, ada nodwir, kemudian ini dicatat ya, ini pasalnya dari pasal 44 sampai 54 karena nanti ini menjadi pegangan bagi advokat. Nanti kalian kalau menjadi advokat sangat membutuhkan pasal-pasal ini. Bentar Pak, kami catat dulu Pak, jangan dulu di skip. Ya dipoto aja, di screenshot. Oh iya siap. Ya lanjutkan ya. Ini udah ya. Sudah. Satu orang aja yang moto atau tinggal di share ke grup. Ini ada penyertaan, tindak pidana penyertaan atau naming ada di pasal 55 KUHP. Jadi ini misalnya pelakunya si A yang mencuri rumah si A, tapi yang menyuruh si B dan yang membantu si C yang menyiapkan alat D. Maka yang B, C dan D ini dia kena pasal 55. Ada orang yang menyuruh, ada yang turut serta, ada yang menggerakkan atau membujuk, ada yang membantu. Kalau pasal yang orang yang melakukannya, yang ditangkap, yang mencurinya, ketika ketangkap dia nggak kena pasal 55-nya. Yang kena pasal 55 ini orang lainnya, yang menyuruh, yang turut serta, membujuk dan membantu dan sebagainya. Ya, ini diingat istilahnya dalam naming, penyertaan, tindak pidana penyertaan. Jadi nanti itu ada teorinya lagi, ada aktor intelektual, ada pelaku, ada pembantu dan sebagainya. Ada yang namanya gabungan delik atau samin loop. Dasar hukumnya pasal 63 sampai 71 KUHP. Jadi melakukan lebih dari satu delik, dari satu perbuatan pidana ya atau tindak pidana, baik dengan satu perbuatan material ataupun lebih dari satu perbuatan material. Jadi ya contohnya kayak Habib Rizik ya yang terbaru. Misalkan Habib Rizik itu melakukan maulid Nabi di Tanah Abang. Lalu dia pernikahan resepsi di Megamendung. Lalu dia juga menyembunyikan hasil swab PCR-nya. Itu ada tiga tindak pidana undang-undang kekarantinaan nasional. Nah, itu jadi dari banyak macam material itu digabungkan menjadi satu. Tapi ini nggak adil banget ya. Nah, ini pembedanya disatukan berdasarkan bentuk gabungan delik. Ini yang kemarin terjadi di PN Jakarta Timur. Jadi terjadi pindahnya ada di Jakarta Pusat, ada di Bogor, ada di mana lagi ya? Jakarta Pusat, Bogor, sama di saya lupa lagi di mana, Jakarta Utara. Tapi sidangnya di PN Jaktim. Jadi banyak perbuatan yang dilanggar oleh Habib Rizik lalu dihadiri di PN Jaktim. Ya kalau menurut saya sih itu bukan pelanggaran ya. Harusnya pidana itu adil. Mau berkerumun orang yang demo pun harusnya dia melanggar protokol kesehatan, harusnya dipidana, dipenjara semuanya. Orang yang kampanye ketika pilgub Sumatera Utara jangan di mana-mana ada tim ses yang kampanye relawannya berenang bersama dan sebagainya, itu penjara juga harusnya kalau mau adil. Ya makanya harus adil itu gimana pemimpinnya sih ya. Gugur peristiwa pidana. Ada yang namanya asas ini. Asas nebis in idem, artinya suatu perkara tidak bisa dihadiri dihadiri dua kali. Pelaku meninggal dunia dan daluarsa. Jadi kalau daluarsa penuntut itu kasus misalkan pencemaran nama baik udah 10 tahun yang lalu baru dilaporkan sekarang, itu udah nggak bisa, udah daluarsa. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang Yang nebis itu apa, Pak? Yang nebis artinya apa itu? Nebis in idem itu artinya itu asas ya, asas yang suatu perkara yang sudah diputus tidak bisa diusut kembali. Jadi nebis in idem itu adalah perbuatan yang sudah pernah diputus di masa lalu. Baik, Pak.
Oke, baik cukup ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita akhiri ya. Itu yang tadi Pak yang atas ketidaksengajaan gimana itu? Kalau benar-benar secara tidak sengaja gitu. Misalkan lagi berburu gitu. Ternyata Ya, nembak orang gitu. ya kita kan di pesantren pernah diajarin kayak gitu ya. Di Imam Mazhab juga misalkan sengaja itu ada derajatnya. Orang yang berburu di hutan, menembak rusa, tapi ternyata yang tertembak orang lain. Dia secara dasar, secara prinsip tetap dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Tapi nanti si pelaku ini dia bisa membuktikan dirinya nggak sengaja. Contohnya apa? Pistol yang dia bawa itu adalah pistol untuk berburu dan dia profesinya adalah berburu di hutan. Dan dia makan itu dari hasil buruan atau hasil buruannya dia jual. Jadi berburu itu menjadi suatu sumber penghidupan. Ketika dia menembak, lalu ada orang lain ternyata di sana dan orang lain itu pun bukan pemburu, dia orang lain yang lewat dan baru pertama kali itu lewat lalu kemudian mati, meninggal. Nanti hakim akan melihat apakah unsur kelalaiannya ada atau kesengajaannya ada. Tapi kalau ternyata benar-benar dia tidak tahu, maka nggak bisa dia dikenai pidana. Begitu. Kalau yang dulu itu Pak, yang peluru nyasar ke gedung DPR itu pelakunya dihukum apa? Yang Enggak. dulu gitu? Oh enggak. Itu kan yang nembak itu kan, karena kan gini, kenapa nggak bisa dihukum? Karena dari lapangan tembak Senayan ke DPR itu nggak ada tembok penghalang. Dan orang-orang yang melatih latihan tembak di situ itu setiap hari dan ada organisasinya resmi, ada jadwalnya juga resmi tertib. Ketika ada peluru nyasar itu ada hal yang tidak sengaja. Nah, tapi karena itu kenapa pelaku yang menembak itu tidak ditangkap, tidak ditersangkakan? Karena tidak ada korbannya. Peluru itu hanya menembak jendela. Tapi kalau ternyata peluru nyasar tadi ada korbannya, orang yang meninggal, dia dipidana dulu. Baru dia akan beralasan nggak sengajanya di pengadilan. Baik Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Cukup, Kalau Pak. tidak ada, hah? Cukup. Baik, cukup ya kalau tidak ada. Ardina Madani saya tunggu ya 3 hari ke depan ya. Baik Pak, insya Allah. Ya kalau gitu kita akhiri ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit dulu ya. Wabarakatuh. Baik Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kang Rifki. Iya, siap. Ustaz Agah jam berapa? Jam 19.30. Jam 19.30. Kang. Langsung stay ya. Stay udah